Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya Muhammad Abdul Qadir akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang akan saya lakukan di kelas 11 semester 1 di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMK Muhammadiyah Kesesi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Proposal PTK saya judulnya adalah meningkatkan kesadaran siswa kelas 11 jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dalam melaksanakan sholat berjamaah di Masjid SMK Muhammadiyah Kesesi. Latar belakang masalahnya adalah bahwa di kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang di dalamnya dirumuskan secara terpadu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikuasai peserta didik serta rumusan proses pembelajaran dan penilaian yang diperlukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Nah, saya menggarisbawahi tentang 3 hal tadi, yaitu tentang terpadunya kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di dalam mata pelajaran PAI, tentu tidak hanya berhenti pada aspek pengetahuan, atau bahkan juga pada aspek praktek, tetapi lebih kental pada kompetensi sikap. Nah, ketika kita mempelajari mata pelajaran BPAI apapun sub materi pelajarannya, baik itu akidah akhlak, kemudian fikih, Al-Quran hadis, dan sejarah kebudayaan Islam, apapun itu, ketika kemudian sikap anak dalam kepribadian tidak baik, maka bisa dibilang materi pendidikan agama Islam itu gagal. Nah, dari itu maka saya tertarik untuk lebih mengedepankan bagaimana nih membiasakan siswa, terutama di kelas 11 jurusan RPL, agar tertib dalam sholat berjamaah di sekolah, yaitu sholat duhur, ya dimulai dari sholat duha, sholat duhur, dan sholat asar menjelang mereka pulang. Ini yang menjadi upaya positif kami untuk meneliti. Nah, sehingga rumusan masalah pada proposal pembuatan PTK ini adalah apakah terdapat korelasi antara metode pembelajaran nanti yang akan kami terapkan di kelas, yaitu kooperatif, terhadap kebiasaan siswa dalam sholat berjamaah. Nah, apakah melalui pembiasaan akan terwujud karakter mulia? Apakah nanti dengan pembiasaan-pembiasaan kami, sholat, tepat waktu, berjamaah, dan itu dilakukan tanpa paksaan bagi anak-anak, itu apakah akan menjadi karakter mulia bagi alumni SMK nanti? Ini akan menjadi rumusan permasalahan kami. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dapat ditentukan sebagai berikut, diantaranya adalah mendeskripsikan peningkatan pembiasaan pelaksanaan sholat berjamaah di Masjid SMK Muhammadiyah Kesesi di kelas 11 RPL. Mendeskripsikan efektivitas pembiasaan sholat berjamaah di Masjid SMK Muhammadiyah Kesesi menjadi sebuah karakter baik bagi kelas 11 RPL SMK Muhammadiyah Kesesi. Nah, saya mengambil ya dua manfaat nanti, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang akan kami lakukan nanti adalah dapat berguna sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan pembiasaan ibadah. Sebagai bahan kajian untuk meningkatkan pembiasaan beribadah, sebagai pengembangan dalam pengajaran ilmu pengetahuan khususnya peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara untuk manfaat praktisnya adalah bagi siswa, ini siswa lebih tertib dalam beribadah secara berjamaah di masjid sekolah kami. Siswa lebih aktif dalam mengikuti sholat berjamaah di masjid, serta kemampuan dalam pembiasaan tertib sholat di masjid secara berjamaah dapat menjadi karakter yang baik di kemudian hari. Sementara bagi guru adalah menambah pengetahuan tentang pemanfaatan pembiasaan beribadah di masjid secara berjamaah. Guru lebih termotivasi untuk melakukan hal yang sama, yaitu tertib sholat berjamaah di masjid. Guru lebih termotivasi untuk mewujudkan pembiasaan menjadi karakter mulia. Nah, sistematika penulisan pada proposal PTK ini adalah pertama ada halaman judul, kemudian bab 1 pendahuluan, adanya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Sementara di bab 2 adalah ada teori, ada deskripsi teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Serta di bab 3, di metode penelitian ada jenis dan pendekatan, ada tempat dan waktu penelitian, ada subjek penelitian dan kolaborator penelitian, siklus penelitian, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, serta teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Serta nanti diakhiri dengan daftar
pustaka. Baik, kami lanjutkan. Untuk landasan teori, mungkin sedikit kami sampaikan bahwa hakikat model pembelajaran akan dibahas dalam beberapa bagian, yakni pembelajaran kooperatif, unsur-unsur pembelajaran kooperatif, perbedaan pembelajaran kooperatif dengan pembelajaran tradisional, dan pentingnya pembelajaran kooperatif ini. Maksud kami adalah bahwa nanti dalam sesi pembelajaran yang kami terapkan dari sekian materi yang ada, ini betul-betul kami arahkan pada anak-anak untuk lebih pada pembentukan karakter. Nah, pembentukan karakter nanti yang menjadi daya ukur nanti adalah tertibnya anak melakukan sholat berjamaah di masjid. Yaitu anak tanpa dipaksa, tanpa diseru ketika sudah waktu datangnya sholat, mereka langsung menuju ke masjid. Kemudian setelah selesai mereka juga langsung ya menuju ke saat masih istirahat mungkin menuju ke kantin, dan nanti ketika sudah masuk kelas mereka langsung menuju ke kelas. Ini yang ingin kita harapkan dari upaya kolaboratif antara RPP yang saya buat dalam pembelajaran, kemudian nanti kita kolaborasikan dengan bagaimana implementasi pelaksanaan sholat berjamaah di masjid itu. Nah, ini juga kerangka berpikir kami dalam rangka peningkatan penguatan kompetensi siswa dalam rangka menuju pada karakter mulia tadi, sehingga kami sangat berharap antara pembelajaran kami di kelas dengan nanti implementasi mereka sholat berjamaah di masjid itu bisa maksimal. Hipotesis tindakan yaitu berdasarkan uraian dalam teoritis ini, konsepsi program ahli dalam kerangka berpikir, maka dapat dikemukakan bahwa hipotesis pada penelitian ini yaitu melalui penggunaan pembelajaran STAD ya dapat meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran PAI di siswa kelas 11 di SMK Muhammadiyah Kasasi. Kemudian metode penelitian yang kami lakukan, jenis penelitiannya dan tempat ini, penelitian ini kami laksanakan di SMK Muhammadiyah Kasasi Kabupaten Pekalongan. Mata pelajaran PAI dalam penelitian ini adalah kelas 11 jurusan Rekayasa Perangkat Lunak tahun pelajaran 2021-2022 dengan jumlah siswa sebanyak 26 orang. Waktu penelitian dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru ini di pertengahan semester tahun 2021-2022 yaitu bulan Oktober sampai Desember 2021. Penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender pendidikan sekolah. Kemudian sebelum penelitian dilaksanakan dibuat berbagai input instrumen yang akan digunakan untuk memberi perlakuan dalam penelitian, yaitu menentukan topik atau mata pelajaran, materi pelajaran, kemudian membuat media pembelajaran, membuat modul pembelajaran dan lembar penilaian. Serta yang keempat adalah membuat lembar observasi dan lembar pengamatan. Nah, siklus ini kami tentu membuat dua siklus, yaitu siklus pertama dan juga siklus yang kedua. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes, observasi, wawancara, dan diskusi. Kemudian yang tes ini diperlukan untuk mendapatkan data tentang hasil belajarnya, observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang partisipasi siswa dalam melakukan sholat berjamaah. Kemudian wawancara kepada anak-anak tentang bagaimana mereka bisa semangat belajar, juga mereka dalam semangat beribadah. Diskusi nanti antara guru, ya teman sejawat dan kolaborator untuk refleksi di masing-masing siklus PTK. Teknis analisis data yang dikumpulkan pada setiap kegiatan observasi dari pelaksanaan siklus penelitian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik presentasi untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Ini kami lakukan agar nanti hasil penelitian yang kami lakukan di siklus 1 dan siklus 2 itu bisa ketemu bahwa harapan kami ada peningkatan, dan tentu nanti hasilnya adalah bahwa anak itu terbiasa dan menjadi karakter mulia. Nah, itu barangkali yang kami sampaikan di proposal, di presentasi ini. Lebih lengkap ada di proposal kami, bahkan daftar pustaka juga sudah kami cantumkan di situ, sehingga harapan kami nanti dengan proposal ini bisa membuat saya terutama untuk lebih maksimal dalam mengarahkan anak-anak agar ketika mereka menerima pelajaran pendidikan agama Islam, mereka juga mampu untuk melaksanakan implementasi materi itu dengan mereka tertib sholat berjamaah di masjid SMK yang sudah disediakan. Sebagai informasi bahwa masjid kami bisa menampung hingga 800 jamaah, dan sekali sholat bisa tempat wudhunya juga kami sediakan hampir 100 tempat wudhu, sehingga memungkinkan untuk segera berwudhu dan melakukan sholat berjamaah secara bersama-sama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan.
Nasrul minallah, Fathul Qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.